Get ready! The one and only radio yang bahas K-pop, K-drama, atau foreign culture lainnya cuma di 142,5 FM Uri Radio. Hari yang cerah untuk beraktivitas, menjalani hari penuh semangat. Mari mencari informasi terkini cuma di BTS Live. Behind the Social Life, aka BTS Live, membahas informasi terkini yang berada di sekitar kita. Only on Uri Radio, BTS Live, BTS Live. 142,5 FM Uri Radio Cegoya. Annyeong Cinggu. Annyeong. So welcome to BTS Live, Behind the Social Live. Barengan sama saya, announcer Uri Radio hari ini ada Michael Hutamajaya aka Michael HJ. Dengan partner siaran saya di sini ada siapa? Di sini ada Vini Laurencia. Oke, jadi Uri Cinggu selama 30 menit ke depan kita berdua bakal nemenin kalian membahas berbagai informasi menarik di BTS Live. Behind the Social Live ya pastinya Ya, ya. benar. Oke, jadi sebelum kita masuk ke segmen pertama, kita ngobrol-ngobrol dulu nggak sih? Oh iya, boleh Oke, dong. jadi sebelumnya Vini apa kabar nih? Oh, baik. Michael gimana? Kalau aku sih baik juga, cuman tadi ya agak bete aja sih tadi soalnya perjalanan ke studio sini kena macet aku. Oh ya? Iya. Macet di daerah mana tuh? Aku tuh tadi kena di daerah Jakarta Barat. Oh, Kalau sama kamu gimana? sih. Sama Tadi juga di daerah situ kena macet juga. Waduh, ternyata kita juga sama-sama Iya. kena imbasnya ya. Ada banyak lalu lalang kendaraan yang berdempet-dempetan di situ, sehingga kita jadi harus agak telat nih. Iya, benar. Bukan Anda yang telat ya, saya yang telat ya. Aduh, ya udah nggak apa-apa. Nah, ngomong-ngomong soal kemacetan, kita langsung aja nih masuk ke segmen pertama yang tentunya membahas juga nih seputar tentang perjalanan dan juga lalu lintas nih. Oke, kalau gitu langsung saja kita masuk ke segmen pertama. BTS Live. Informasi pertama datang dari Dinas Perhubungan di Sub DKI Jakarta yang merekayasa lalu lintas karena adanya penataan tempat wisata Kota Tua, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat. Rekayasa akan dilakukan dalam 2 tahap pengerjaan. Tahap pertama dimulai pada 18 sampai 25 April 2022 dan tahap kedua dimulai pada 26 April hingga selesai. Tahap pertama ini rekayasa lalu lintas dilakukan di beberapa wilayah Jakarta Barat, seperti misalnya Jalan Kali Besar Utara, Jalan Kali Besar Timur, dan juga ada Jalan Ketumbar, Jalan Lada Dalam, dan Jembatan Baru ya, dan lain-lain sebagainya. Nah, pemerintah juga menghimbau kepada warga Jakarta untuk menyesuaikan rekayasa lalu lintas di wilayah Jakarta Barat agar bisa terhindar dari kemacetan lalu lintas nih, dan tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Begitu, Vin. Oh, gitu. Iya, jadi memang ya rekayasa jalan ini sepertinya memang memberikan impact yang cukup berat juga ya kepada masyarakat karena memang ya mau nggak mau kita harus kena macet nih, Vin. Iya, itu resikonya ya. Iya, resiko. Tapi kan ini juga demi sebenarnya penataan tempat wisata Kota Tua kan, yang dimana ini memang tujuannya untuk wisata kita baik untuk warga lokal dan juga internasional Ya, nantinya. untuk jadi lebih baik Iya. lagi. Jadi sesuai dengan himbauan dari pemerintah, kita sebagai warga Jakarta yang baik harus mematuhi himbauan tersebut agar kita juga terhindar dari kemacetan ya. Untuk terhindar dari kemacetan, kita sebagai warga negara Indonesia diberikan beberapa fasilitas umum seperti bus Transjakarta, MRT, dan LRT. Proyek MRT Bundaran HI Kota Tua, proyek MRT fase 2 ini ditargetkan akan selesai tahun 2025 hingga 2030. Disampaikan juga akan ada 10 stasiun yang dibangun dalam proyek ini, seperti Tamrin, Monas, Harmoni, Sawah Besar, dan sebagainya. Pembangunan MRT Jakarta fase 2A Bundaran HI Kota diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada Kamis 24 Februari 2022 lalu. Pembangunan MRT fase 2 akan dibagi menjadi 2 segmen, yaitu fase 2A dan 2B. Untuk fase 2A juga terbagi menjadi 2 segmen. Segmen 1 Bundaran HI sampai Harmoni beroperasi 2025 dan segmen 2 Bundaran HI sampai Kota hingga 2027. Kemudian fase 2B Bundaran HI sampai Ancol Barat hingga 2030.
Nah, berarti untuk pembangunan MRT fase 2 ini juga sama saja ya seperti yang di berita pertama, ini sama-sama mengakibatkan Iya kemacetan. benar. Jadi pembangunan MRT fase 2 ini mengakibatkan terjadinya kemacetan yang disebabkan penutupan dan pengalihan jalan. Sehingga beberapa jalur lalu lintas mengalami kemacetan. Waduh, iya. Salah satunya adalah arus lalu lintas di wisata Kota Tua yang mengalami penumpukan kendaraan. Pembangunan ini tidak hanya mengakibatkan kemacetan, namun juga ke pedagang kaki lima yang harus terus berpindah tempat tergantung dengan proses pembangunan dari MRT fase 2 ini. Oke, berarti tapi kalau dari Anda sendiri pernah naik MRT nggak sih sebelumnya? Oh, pernah sih sebelumnya. Nah, Kalau Anda, Michael pernah? saya baru lihat di depannya aja sih, jadi masih Oh, belum tahu gitu. bagaimana first impression dari naik MRT di Jakarta sendiri. Tapi kalau dari Vini sendiri bagaimana nih? First impressionnya setelah kalau- naik MRT gitu di Jakarta? Ya, setelah saya naik MRT di Jakarta, menurut saya itu sebuah inovasi yang bagus ya, karena di Jakarta gitu ada MRT, jadi membuat masyarakat lebih mudah untuk berpergian gitu. Nah iya pastinya, apalagi kalau dengan memudahkan masyarakat untuk pergi, pastinya masyarakat tuh makin banyak yang menggunakan transportasi umum Iya, kan. benar. Udah biayanya juga terjangkau kan, fasilitasnya juga memadai. Nah tapi walaupun begitu juga kita harus tetap untuk mengontrol yang namanya protokol kesehatan nih Vin. Iya, betul. Soalnya untuk mencegah penyebaran COVID-19. Karena barusan aja nih, penyebaran virus COVID-19 belum usai karena disebabkan oleh adanya virus baru nih. Juru bicara Kementerian Kesehatan RI menyebutkan belum ada laporan kasus cacar monyet di Indonesia. Namun Kemenkes tetap melakukan sejumlah kewaspadaan untuk mencegah terjadinya penularan di Indonesia. Kemenkes juga sudah menyiapkan surat edaran untuk meningkatkan kewaspadaan di setiap wilayah melalui Dinas Kesehatan, kantor kesehatan, pelabuhan, dan juga rumah sakit. Untuk penularan virus ini bisa melalui kontak erat dengan hewan atau manusia yang terinfeksi atau dari benda yang terkontaminasi dengan virus juga. Jadi penularan dapat melalui darah, air liur, cairan tubuh, lesi kulit, atau cairan pada cacar. Jika mengalami gejala demam atau ruam, harap memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Masyarakat dihimbau juga untuk menjaga protokol kesehatan dengan menghindari kerumunan, mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, dan hidup bersih dengan sehat. Saat ini WHO juga telah menetapkan cacar monyet menjadi penyakit yang memerlukan perhatian masyarakat global nih. Karena sebagian kasus yang telah dilaporkan dari pasien yang tidak memiliki riwayat perjalanan ke negara-negara endemis sudah terkena yang namanya cacar monyet. Begitu. Wah, serem banget ya. Iya, ya biasalah namanya juga penyakit kan. Ini sebuah virus terbaru. Dan makanya kita sebagai masyarakat Indonesia ya, jangan terlalu menganggap remeh apapun Iya, penyakit yang benar, akan benar. datang seperti itu. Iya, karena menjaga kesehatan itu sangat penting ya. Penting sekali, Vin. Menjaga kesehatan untuk saat ini sangat penting meskipun kasus COVID yang sudah mulai menurun. Menurunnya kasus COVID membuat berbagai aktivitas hiburan mulai kembali aktif, seperti konser Justin Bieber yang akan digelar di Indonesia pada akhir tahun nanti. Saat kabar Justin Bieber akan menggelar konser di Indonesia, begitu banyak respon antusias dari para penggemarnya. Hal itu dibuktikan dengan habis terjualnya tiket konser dalam kurun waktu hanya beberapa jam saja. Bahkan dari pihak promotor PK Entertainment sampai menambah jadwal hari konser Justin Bieber. Penambahan jadwal konser Justin Bieber dimanfaatkan oleh beberapa oknum untuk melakukan penipuan penjualan tiket konser. Sebagai antisipasi, pihak dari promotor sudah mengingatkan bahwa tiket tidak untuk diperjualbelikan kembali. Pihak dari promotor konser berdiskusi dengan tim hukum untuk menanggulangi penipuan yang mengatasnamakan tiket konser Justin Bieber. Maraknya aksi penipuan ini mengakibatkan promotor melakukan pengurangan batas maksimal pembelian tiket. Penonton kategori reguler dan VIP hanya bisa membeli tiket maksimal 4 buah saja. Justin Bieber akan menggelar konser Justice World Tour di Stadion Madia Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat pada 2 dan 3 November 2022. Wow, luar biasa ya. Berarti Justin Bieber akan mengadakan tour
di Jakarta. Iya, betul. Tepat di 2 November ya. Iya. Wow, gimana nih? Vini sudah beli tiketnya belum? Oh, Kira-kira? kebetulan nggak dapet ya, karena kemarin kan Wah, ada kenapa war tuh? beli tiket gitu. Jadi kayak dalam beberapa jam aja udah habis gitu, makanya Wah nggak iya kebagian. betul juga Lah. ya, sempat terjadi yang namanya war ya secara Iya. singkat ya tentang eh, kurang lebih ini ya perebutan tiket Justin Bieber ya. Iya, Memang betul. luar biasa sekali ya, wow. Nah jadi tidak hanya konser yang diperbolehkan untuk digelar secara offline, namun untuk Uri Cinggu yang lebih menyukai traveling nih, terdapat beberapa negara yang mulai menerbitkan visa untuk berwisata. Untuk Uri Cinggu yang sudah menanti sekian lama untuk bisa jalan-jalan ke Korea nih, pemerintah Korea Selatan akan menerbitkan visa perjalanan jangka pendek atau C3 dan e-visa untuk wisatawan asing mulai 1 Juni mendatang. Penerbitan visa ini dilakukan setelah lebih dari 2 tahun ditangguhkan akibat pandemi COVID-19 nih. Nah, Kementerian Kehakiman Korea Selatan mengatakan keputusan tersebut dilakukan untuk mendatangkan lebih banyak turis asing untuk meningkatkan konsumsi domestik dan memperkuat industri terkait lainnya. Nah, visa C3 ini mengizinkan WNA memasuki negara itu untuk pariwisata, transit, mengunjungi kerabat atau alasan serupa dan tinggal di Korea Selatan hingga 90 hari ini. Sedangkan e-visa akan dikeluarkan secara online untuk WNA dengan talented person, pasien asing, dan grup visa wisata. Nah, jadi bagi Uri Cinggu yang ingin berkunjung ke Korea, jangan lupa untuk melengkapkan data-data yang dibutuhkan, termasuk karena kita juga masih dalam masa pandemi COVID ya, diharapkan jadi Uri Cinggu sudah melakukan vaksin minimal vaksin kedua nih. Wah, menarik banget ya. Iya. Akhirnya setelah 2 tahun kita Finally ya, iya, kita sudah bisa bepergian ke gitu. Korea. Terutama ke Korea Selatan. Nah, ini Vini pasti senang sekali nih karena Wah, senang sudah banget siap-siap ke dong. Korea nih. Iya, benar banget. Kira-kira kalau Vini ke Korea, Vini mau mengunjungi kota mana? Saya mau mengunjungi kota Busan sih. Oh, Busan ya. Iya. Baik Cinggu, itu adalah beberapa berita yang sudah kami sajikan untuk sementara ini. Dan nanti kita akan sajikan juga beberapa berita seperti Festival Korea di Mall Emporium dan masih banyak lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Uri Radio bersama saya Michael Hutamajaya aka Michael HJ dan partner siaran saya. Vini Lauresia. Stay tune di Uri Radio. Uri Radio Cegoya. BTS Live 142,5 FM Uri Radio. Teruntuk sahabat terbaikku, terima kasih sudah mau bertahan dan membantuku untuk menghadapi semua ini. Terima kasih sudah mau menjadi sahabatku. I'm glad to be your best friend. Get ready. The one and only radio yang bahas K-pop, K-drama, atau Korean culture lainnya cuman di 142,5 FM Uri Radio. Get ready for the K-Vaganza. Bahas fun fact, entertainment, dan lain sebagainya yang menarik di Korea untuk Cinggu yang ada di Indonesia. Only on Uri Radio. 142,5 FM Uri Radio Cekoya. Annyeong Cinggu. Annyeong Cinggu. Welcome to K Vaganza bareng sama announcer Uri Cinggu. Saya sendiri Vini Lauresia dan partner saya Michael HJ pastinya ya. Kita bakal nemenin Cinggu lagi nih selama 30 menit ke depan membahas informasi menarik di K Vaganza tentunya ya. Iya. Nah, sebelum kita masuk nih ke segmen K Vaganza, kita mau balik lagi nih untuk nyapa para Cinggu. Betul banget.
Satu, 2, dua, 3. tiga. Annyeong Annyeongchingu. Oke, dengan mood kita yang balik lagi seperti ini ya. Ada baiknya kita berbagi informasi menarik nih seputar dunia K-pop ya. Ya, benar sekali. Kalau kita- membahas dunia K-pop, tidak hanya membahas terkait dengan idolanya aja, Betul. tapi juga makanannya ya. Ya, nah, Uri Cinggu nggak perlu jauh-jauh ke Korea untuk menikmati berbagai jajanan khasnya. Saat ini tepatnya di Emporium Pluit Mall, Jakarta Utara sedang mengadakan festival Myeongdong Korean Food Market. Annyeongchingu, ini dia Myeongdong Korean Food Market. Event kuliner Korea yang diselenggarakan di Emporium Pluit Mall, Jakarta, Indonesia. Penasaran seperti apa? Yuk simak liputannya. Baik Cinggu, jadi ini adalah Myeongdong Korean Food Market, sebuah festival jajanan khas Korea yang diselenggarakan di Mall Emporium Pluit. Nah, di event ini berisi banyak sekali macam jajanan khas Korea yang dijual oleh orang-orang loh. Kebetulan ini spesifik ya, kayak tentang Korea gitu. Jadi lumayan masuk sih untuk target marketnya. Kalau untuk makanan ya, kenapa pilih jualan ini? Karena dulunya itu aku iseng jualan kimbap. Terus orang-orang pada suka. Jadinya ya udah lanjut sampai sekarang sampai develop menu-menu baru sih. Tapi kalau untuk sejarah sendiri, saya tahu gak sih sejarah makanannya? Yang tahu bibimbap deh kalau nggak salah. Jadi tuh kalau orang Korea kayak petani-petani gitu, mereka kan nyari makanan agak susah ya, kayak mereka harus kerja gitu kan. Jadi mereka ambil semua sayur-sayur yang ada terus sama nasi, akhirnya dia aduk-aduk langsung di tempat itu, terus dipakein saus gochujang gitu. Jadi lebih simple dan praktis buat mereka. Gimana sih lihat antusiasme dari para pembeli gitu? Apakah mereka senang sama jajanan ini atau gimana? Iya, pada rata-rata pada seneng sih, dan nggak sesuai ekspektasi. Aku kira bakalan, ini kan saingannya banyak ya, makanannya kayak nggak cuma nggak yang beda-beda, tapi rata-rata ada yang sama, ada yang mirip, tapi masih antusiasnya masih tetap sih besar. Di sini bisa terlihat ada banyak sekali pengunjung yang datang ke sini untuk mencoba makanan-makanan khas Korea. Makin suka sih, terus kan kayak udah lama ya nggak pernah ada event kayak gini lagi, jadi kan orang-orang antusias. Makin penasaran kali ya, soalnya ada yang baru. Menurut Koko apa sih ini yang buat makanan Korea itu beda sama makanan lokal? Rasa sama bumbunya kali ya, kalau Indonesia kan jarang-jarang ada makanan pedas, terus kayak mungkin kan ini otentik asli dari Korea, jadi beda aja sama makanan Indonesia. Rasanya sih pasti ya taste-nya beda sih. Oh, tesnya beda jadi ya? Kalau mau coba makanan Korea ya datang aja mumpung lagi ada festival ini gitu. Daripada harus datang ke tempat-tempat yang berbeda, mendingan datang aja sini. Ya di sini kan semua ada gitu. Dan kayaknya jarang-jarang ada event kayak gini gitu. Cinggu bisa mencicipi makanan khas Korea seperti misalnya ada tteokbokki, makanan kue beras yang sangat terkenal dan mendunia. Kemudian juga ada kimbap, lalu ada bibimbap, dan masih banyak lagi loh. Jadi Cinggu selain untuk mengeksplor makanannya, Cinggu juga bisa belajar nih secara sejarah dan juga background dari makanan tersebut. Banyak juga acara lain yang menghiasi festival tersebut. Ada dance performance, cooking demo, mom and kids activity, live music, dan kompetisi makanan loh. Sekian laporan dari kami, kembali ke studio. Terima kasih. Nah, itu dia festival kuliner khas Korea kemarin. Nah, Michael sendiri sempat ke festival itu kan kemarin. Gimana nih tanggapan Michael sama makanan di sana? Nah, kebetulan tuh festivalnya kemarin rame banget loh. Oh ya? Iya, kita sampai dempet-dempetan, terus Oh. emang bener banget kayak yang di video liputan tadi, banyak banget deh makanan Korea yang ada di sana. Aku aja sendiri sampai bingung gitu loh, mau pilih yang mana gitu. Jadi Iya, aku iya. cuma beli makanan-makanan yang terkesannya yang terkenal aja Iya, yang gitu, kayak terkenal contohnya aja kayak ya. tteokbokki, kimbap gitu-gitu. Tapi kamu sendiri kesana nggak sih? Saya sendiri ke sana sih ya. Oh, kesana juga? Iya, Oh. karena nggak mau melewatkan kesempatan itu gitu.
Oh, betul juga nih. Yang Iya. pastinya kan ini juga event termasuk jarang juga kan ya. Iya, jarang banget. Sekali-sekali loh kita ada event Korea yang cukup besar juga, tapi di Indonesia gitu loh. Iya, betul. Luar biasa banget. Dan juga event ini di dalam mall ya pastinya ya. Iya, jadi nggak perlu panas-panasan ya. Begitu. Nah, untuk Cinggu, kita akan masuk ke info selanjutnya ini, yaitu mengenai organisasi Perpika. Nah, bagi Cinggu yang ingin melanjutkan pendidikan ke Korea Selatan, Cinggu harus tahu yang namanya organisasi Perpika nih. Jadi, Korea Selatan sendiri itu dikenal sebagai salah satu negara dengan pendidikan terbaik di dunia. Makanya nggak heran banyak sekali pelajar, khususnya di Indonesia yang ingin mengenyam pendidikan di sana nih. Maka dari itu, organisasi Perpika dibentuk untuk mereka semua. Perpika sendiri merupakan wadah bagi pelajar Indonesia di Korea Selatan untuk berkumpul nih ya. Jadi Perpika sendiri itu didirikan pada 2002 yang termasuk bagian dari Perhimpunan Pelajar Indonesia di seluruh dunia atau PPID. Nah, dalam organisasi ini banyak pelajar Indonesia yang beraneka ragam sedang mengejar pendidikan di sana, mulai dari mahasiswa undergraduate hingga mahasiswa S3 yang bergabung dalam organisasi ini. Mereka saling mendukung satu sama lain. Nah, jadi selama pendidikan, para pelajar yang ada di sana akan didampingi oleh keluarga besar Perpika, tidak hanya pelajar dan mahasiswa juga. Banyak sekali peserta-peserta dari organisasi Perpika yang juga bergabung seperti pekerja imigran, pejabat, staf kedutaan Indonesia dan masyarakat Indonesia yang di Korea bergabung dalam keluarga besar Perpika. Nah, jadi bagi Cinggu yang tertarik dan kebetulan ingin melanjutkan pendidikan di Korea, Cinggu dapat mencari tahu tentang organisasi ini. Cinggu dapat temukan organisasi ini melalui Instagram @perpika. Di sana, Cinggu dapat menemukan banyak informasi kegiatan seperti misalnya virtual campus tour, webinar, dan masih banyak lainnya nih. Wah, keren ya. Kita dikasih kesempatan gitu dari organisasi ini untuk berpendidikan ke Korea. Kita jadi gitu. sudah difasilitasi ya itu Iya, betul. untuk kalau misalkan kita mau ke Korea sudah ada organisasi Perpika ya untuk mewadahi kita di sana. Nah, kalau dari Vini sendiri, kira-kira Vini tertarik nggak sih untuk melanjutkan pendidikan di Korea? Kalau saya sendiri sih cukup tertarik ya, tapi kayaknya untuk saat ini belum sih. Untuk saat ini belum ya. Iya. Ya, mungkin Kalau Michael sendiri gimana? kurang lebih sama sih kayak Vini ya. Tapi ya semoga aja kita dapat diberikan kesempatan dan juga Iya. peluang yang besar untuk bisa melanjutkan pendidikan di sana ya. Bisa bergabung di Perpika itu juga merupakan sebuah kebanggaan loh ya. Iya. Banyak sekali mahasiswa-mahasiswa di sana dan juga ya para anggota-anggotanya yang merupakan orang-orang hebat di situ ya. Luar biasa banget. Nah, selanjutnya kita juga bakal lanjut ke Festival Korean Wave yang berada di Solo Grand Mall. Silakan Vini. Oke, jadi kompetisi Korean Wave memeriahkan suasana di Solo Grand Mall. Acara yang diselenggarakan oleh Solo Post Media Group ini menampilkan sejumlah kegiatan seperti kompetisi menari dan menyanyikan genre musik Korea atau K-pop. Tujuan dari kompetisi ini juga untuk menarik perhatian penggemar K-pop, sehingga target pasar dari acara ini dapat terpenuhi dengan baik. Banyak pengunjung yang tidak lain adalah penggemar K-pop berkumpul di acara itu. Selain kompetisi, Korean Wave juga menghadirkan banyak booth yang menjual aksesoris serta merchandise grup K-pop idol gitu. Wih, gila. Ini pasti eventnya cukup menarik sekali ya. Iya, nggak jauh berbeda sama event Myeongdong Korean Food tadi ya. Cuma bedanya ini di Solo ya. Iya, Jarang-jarang betul. banget nih di sebuah daerah ya diadakan semua event yang cukup fantastis gitu loh hitungannya. Iya. Kan biasanya kan kalau event-event gede itu adanya di Jakarta semua gitu. Iya, betul sekali. Kalau Jadi ini ini, kesempatan iya. untuk warga Solo ya. Tumben-tumbenan banget nih ada di Solo. Nah, ngomongin K-pop nih, Vin. Berita selanjutnya datang dari dunia entertainment. Anak Agung Ayu Puspa Aditya Karang atau yang dikenal sebagai Dita Karang nih ya. Salah satu member girl group K-pop Secret Number yang berasal dari Yogyakarta, Indonesia berhasil meraih prestasi dan diundang langsung oleh Kedubes Indonesia di Korea Selatan nih. Prestasinya tuh yang dihasilkan juga membuat bisa bersaing dengan Gracia Poli dalam meraih penghargaan yang diberikan oleh Gandhi Sulistianto gitu. Oh, gitu. Nah, melalui acara yang diselenggarakan oleh Kedubes RI di Korea, Dita mendapatkan panggilan dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno
Beliau menyatakan bahwa Dita Karang sebagai wanita Indonesia yang berkarir menjadi idol K-pop berpotensi untuk membuka peluang bagi ekonomi kreatif bagi Indonesia yang menjadi jembatan kerjasama Indonesia dengan Korea Selatan. Nah, jadi melalui panggilan conference yang dilakukan oleh Sandiaga Uno dengan Dita Karang, Dita mendapatkan apresiasi sebagai diaspora Indonesia. Selain itu, Sandiaga Uno juga secara langsung mengundang Dita Karang untuk menghadiri event yang akan diadakan di Bali nanti. Nah, event ini bernamakan World Conference of Creative Economy. Event ini merupakan konferensi tingkat tinggi G20. Event ini akan dilaksanakan pada tanggal 1 hingga 7 Oktober 2022 yang mengangkat tema Inclusively Creative a Global Recovery. Dalam penutupan acara yang diselenggarakan oleh Kedubes Indonesia di Korea, Dita Karang dan Kedubes beserta jajaran petinggi lainnya diketahui melakukan foto bersama. Mereka juga berfoto sembari memegang piagam dan tidak kalah keren, mereka juga berfoto dengan gaya finger heart seperti ini gitu. Wah, hebat ya. Iya, betul banget. Dita Karang bisa berkarir sejauh itu dan mendapatkan apresiasi yang Betul banget. hebat seperti ini. Ini juga menjadi bukti kalau anak bangsa itu bisa menjadi sukses hingga ke rancah internasional. Iya, nggak cuma di Indonesia Begitu. aja, tapi bisa sampai ke Korea Selatan gitu. Nah, sebelumnya kalau dari Vini sendiri tahu nggak sih grup yang namanya Secret Number? Oh, tahu dong. Oke. Iya. Nah, kalau Vini sendiri suka Dita Karang nggak kira-kira nih? Kalau Vini sih suka ya, karena dia itu memotivasikan warga Indonesia untuk bisa mengikut jejak dia gitu, mencapai keinginannya gitu. Iya, betul. Dan kalau misalkan kita orang awam juga kan lihat Dita Karang itu pasti kita nganggapnya dia orang Korea kan ya? Iya, Aslinya. betul. Padahal sebenarnya dia juga orang Indonesia loh. Lahir di Yogyakarta malahan. Iya benar, dan dia tuh ada Ah. keturunan Bali kalau Iya, nggak betul. salah ya kan? Dia juga bisa bahasa Jawa lagi kan? Iya, Waduh. medok gitu. Luar biasa juga ya. Selain Dita Karang juga tadi ada Gracia Poli ya yang tadi diundang. Luar biasa banget. Baik Cinggu, itu adalah beberapa berita yang sudah kami sajikan untuk sementara ini. Tetap bersama kami di Uri Radio bersama saya Michael Hutamajaya aka Michael HJ dan partner siaran saya. Ini ya. Stay tune di Uri Radio. Keivaganza 142,5 FM Uri Radio. Pengen sarapan pagi, tapi nggak punya banyak waktu? Atau bosan dengan minuman sehat yang itu aja? Jangan risau cuy, mending sucang kuy. Dengan beragam kacang pilihan, lo bisa merasakan nikmatnya susu dari berbagai kacang yang tersedia. Varian rasa yang unik mulai dari coklat, matcha, strawberry, dan oreo bikin lo ketagihan betah. Dalam satu kemasan sucang kuy memiliki banyak khasiat untuk tubuh lo. Antara lain, melancarkan pencernaan, menurunkan kolesterol, menjaga kanker, meningkatkan kesuburan, dan masih banyak betah. Minum sucang kuy, enak rasanya, sehat di tubuh. Sucang kuy, enak betah. Get ready. The one and only radio yang bahas K-pop, K-drama, atau Korean culture lainnya cuma di 142,5 FM Uri Radio. Kenapa lu bisa? 142,5 FM Uri Radio Cegoya. Annyeong Cinggu. Annyeong. Welcome to Travel Limida. Masih barengan sama saya Michael Hutamajaya dan partner siaran saya. Vini Lorenzi di sini. Oke. Para cinggu kita nih ya, kita di sini bakal nemenin kalian selama 30 menit ke depan membahas seputar informasi mengenai budaya dan tempat traveling yang ada di Korea Selatan gitu. Terus tentunya info ini hanya ada di Travel Limida. Ya, segmen Travel Limida. Iya, betul. Nah, ngomong-ngomong nih Vin, kan ini kan kita lagi bahas tentang budaya Korea ya. Iya. Nah, kira-kira
budaya Korea apa sih yang menarik perhatian kamu nih? Kalau aku sendiri sih ya cukup tertarik sama budaya K-popnya karena di Korea Selatan itu kan cukup beragam genre dan style Betul setiap banget. grup K-popnya ya. Betul. Kalau kamu sendiri gimana? Nah, kalau aku juga sama sih, ya kita semua lah ya tertarik dengan K-pop. Tapi kalau khusus aku sendiri nih, aku tuh lebih suka di dunia dance-nya nih. Oh. Dance mereka tuh pokoknya kalau dance K-pop, wah kece-kece banget Iya lah ya sih, pokoknya. terus kayak kompak banget gitu gak Betul sih? banget. Oke, Cinggu pada penasaran kan gimana sih budaya dancer yang ada di dunia K-pop gitu. Nah hari ini kita kedatangan tamu spesial nih Kal. Iya, betul banget. Dia adalah seorang dancer dari One Million Dance. Penasaran nggak siapa? Wah, kayaknya penasaran nih Cinggu-Cinggu kan? Iya. Nah, kalau gitu langsung saja kita sambut. Inilah dia Litiana William Susanto. Yeay. Selamat pagi Kak Litiana. Pagi. Oke, gimana nih Kak kabarnya Kak? Baik. Panggil aja anak kalau bisa. Panggil aja anak. Oh, oke. Oke, boleh nggak nih Kak perkenalan dulu untuk Puri Cinggu di sini? Nama saya Lidiana William, tapi kalau di Korea aku dipanggilnya anak. Oke, jadi emang nama panggilan kakak ini dipanggilnya Ana ya berarti Iya, ya panggil anak. di Korea. Oke. Oke, Kak Ana tuh kira-kira udah berapa lama sih jadi seorang dancer? Kalau aku sendiri di Indonesia itu mulai sebagai ballet dancer ya. Jadi aku belajar ballet itu 12 tahun. Tapi untuk belajar kayak koreografi yang basicnya itu hip hop atau misalnya popping atau girls hip hop kayak gitu aku baru belajar pas aku mulai di Korea tahun lalu. Jadi total ya berarti aku udah dance dari awal ballet sampai sekarang ini 13 ke 14 tahun kayaknya. Oh, berarti sudah cukup lama juga ya, sudah belasan tahun ya. Iya. Oke. Kak, aku mau nanya nih, kira-kira alasan kakak pilih belajar dance di Korea tuh apa sih? Kan ada negara-negara lain gitu. Kayak kenapa harus di Korea gitu? Apa mungkin nggak ada pikiran lain kah untuk di negara-negara lain? Gitu? Iya. Kalau dari Korea yang paling terkenal yang lain itu di US ya, di Amerika. Cuma ya yang pasti Amerika itu udah nggak dibolehin pergi sama bapak ya. Tapi kalau Korea sendiri juga kan dari The Korean Wave sendiri kan emang udah terkenal banget dengan dunia culture kayak dance atau K-pop kayak gitu. Jadi gara-gara itu juga emang dari dulu udah suka K-pop juga sih. Jadi naturally aku lebih tertarik ke Korea daripada ke US juga sih. Oke, jadi memang alasannya begitu. Nah, oke, kalau dari menurut kakak sendiri nih, apa sih yang menjadi perbedaan di dance, menjadi seorang dancer di Korea dan juga Indonesia? Pasti kan terdapat perbedaan sendiri kan selama kakak menjadi dancer gitu. Nah, kira-kira boleh diceritain kak perbedaannya mungkin? Kalau dulu aku emang pas lagi belajar ballet juga ya, aku emang aslinya lebih tertarik sama hip hop sih, hip hop atau koreo dari basicnya hip hop kayak gitu. Tapi emang kebetulan di Indonesia itu kurang, gimana ya, mereka lebih apresiasi sesuatu yang lebih di mata mereka lebih elegan. Jadi kayak dari di sini orang lebih suka yang ballet, lebih suka yang tradisional kayak gitu. Jadi soalnya di mata mereka lebih tradisional gitu, lebih cantik di mata mereka. Cuman kalau di Korea itu gara-gara emang culture-nya itu udah dari basic dance kayak gitu udah banyak banget di sana, jadi emang studio-studio hip hop kayak gitu lebih banyak sih di situ, atau studio koreo kayak gitu daripada di Indonesia. Di Indonesia lebih banyak ballet kayak gitu sih ya. Nah, emang mungkin ada, sekarang udah mulai ada ya studio-studio yang ada hip hop kayak gitu udah mulai ada, cuman ya nggak sebanyak yang di Korea dan juga nggak terkenal dari sistem atau kayak cara mereka bikin koreografi juga beda gitu. Oke, berarti dari sumber dayanya sendiri memang lebih banyak di Korea gitu ya kak ya? Iya. Oke.
Oke Kak, aku kan Kakak kan udah beberapa kali nih tampil di beberapa event atau video dance 1 million loh. Oh iya, betul juga tuh. Keren banget kan? Nah, boleh jelasin nggak sih Kak, sedikit aja apa yang kira-kira menjadi kriteria untuk menjadi seorang dancer, terutama jika ingin menjadi seorang idol? Nah, iya, karena kan seperti yang kita tahu juga pelatihan menjadi idol itu cukup strict juga ya. Nggak gampang gitu. Mungkin Kakak bisa ceritain gitu. Kalau aku emang dari pas belajar balet udah sering pentas ya di auditorium kayak gitu udah sering. Tapi kalau misalnya nih mau keluar di video-video 1 million punya YouTube kayak gitu, itu biasa habis kita punya 1 jam untuk belajar koreo sama gurunya. Nah, di 20 menit itu gurunya itu bakal milih yang menurut mereka bagus, itu mereka bakal dipilih untuk keluar dibuat filming kayak gitu. Tapi walaupun filming juga nggak tentu bisa keluar di YouTube-nya, soalnya kadang ada yang mess up kayak gitu tariannya kayak gitu. Jadi rata-rata yang udah keluar di 1 million punya YouTube itu udah diseleksi lah, anggapnya diseleksi gitu sama mereka, sama dari tim direkturnya 1 million sama koreografernya. Nah, kalau misalnya idol ya, aku kan kebetulan ikut program intensive dance kayak gitu. Nah, di situ emang kebetulan ada banyak juga yang pengen jadi idol. Nah, kalau pengen jadi idol itu, dari yang aku belajar ya, bukan cuman skill, bukan dari skill doang yang mereka lihat gitu loh. Mereka mau lihat kalau kamu itu keren atau enggak di mata mereka kayak gitu. Kamu tuh punya aura kayak gitu nggak yang mereka dapet kayak gitu. Soalnya in the end kalau mau di dunia entertainment begini ya, pasti mereka bakal ngelihat dari cara kamu di depan kamera, cara kamu bawa diri gitu loh. Pokoknya kamu harus confident di depan kamera. Nah, itu mereka suka kalau kamu confident. Oke, berarti juga ini membicarakan soal confident ya berarti ya. Nah, terus aku juga mau tanya nih Kak, kan karena Kakak sendiri juga sudah lama kan berada di Korea dan sudah menjadi dancer juga di sana. Nah, kami mau menanyakan tentang budaya di sana nih Kak. Kalau budaya di sana itu seperti apa sih? Misalkan apakah memang cara berpakaian kita harus memang diutamakan kah, atau memang estetika kita dari muka sendiri memang harus diutamakan gitu, atau bagaimana Kak? Kalau apalagi kan Kakak sendiri juga menjadi seorang dancer kan, tentu pasti punya kriteria lagi gitu kan yang harus diutamakan gitu Kak. Mungkin Kakak bisa ceritakan. Iya, untuk menarik perhatian orang gitu. Kalau di Korea ya, aku juga awalnya sendiri pas kesana juga aku kurang berpakaian yang kayak dancer banget ya. Cuman pasti lama kelamaan di sana gara-gara ngelihat orang sekitar, terutama mulai dari guru. Pasti kalau gurunya bajunya bagus, pasti anak-anaknya juga mau ikut gitu loh. Jadi pasti awal mulanya dari gurunya kayak gitu. Ntar semuanya ikut. Ntar studentnya ikut, yang lain juga yang baru datang yang awalnya belum berpakaian kayak mereka pasti lama-lama ikut gitu loh. Jadi emang bukan dari yang harusnya, tapi kita mengikut gitu loh. Terus juga kalau di Korea itu, kalau emang jadi dancer itu kayak kelihatan gitu. Kayak kita sehari-hari pun di jalan nih, misalnya kita jalan, kita bisa tahu yang mana yang dancer sama yang enggak tuh kita bisa tahu gara-gara dari cara pakaian kayak gitu. Kayak yang sekarang lagi tren baju-baju celana-celana besar, terus baju crop di bagian atas kayak gitu, atau enggak celana yang dibikin brand oleh dancer Korea sana kayak gitu. Jadi emang dari budaya sih ya untuk ngikutin aja sih kayak gitu. Oke, nah mungkin aku juga masih ada pertanyaan lagi nih Kak. Sebenarnya kalau yang kita dengar sendiri kan umumnya kalau di Korea itu memang harus diutamakan kecantikan kita ya, misalkan ya. Kayak mungkin beauty is number one lah di Korea. Itu sebenarnya benar apa enggak sih Kak? Kalau ini di Korea mungkin Kakak bisa cerita. Lumayan iya sih. Lumayan kayak dibilang semuanya cantik juga enggak di situ. Dibilang semuanya keren juga enggak. Tapi one thing for sure di Korea itu semua orang rata-rata rapi. Kalau keluar itu rapi. Jadi
Soalnya kan sekarang kan juga pakai masker ya, jadi kita kurang tahu yang cantik yang mana atau enggak. Tapi kalau aku dengar dari orang sana juga rata-rata dari job application juga kebanyakan mereka harus cantik. Mungkin nggak cantik banget juga nggak apa-apa, tapi mereka pasti rapih gitu. Dari cara berpakaian segala macam pasti mereka rapih. Jadi nggak cuma muka, tapi dari cara pakai juga mereka suka orang yang rapih gitu. Oh gitu ya Kak. Oke, masuk ke pertanyaan terakhir aja ya Kak. Kira-kira nih tips apa sih yang bisa Kakak kasih ke orang-orang kalau mau jadi seorang dancer gitu? Firstly pasti latihan terus, tapi ingat kalau misalnya kecapean juga harus istirahat. Tapi kalau emang mau jadi dancer ya jangan takut untuk belajar lebih lah. Jadi misalnya aku nih cewek, aku belajar juga yang lain, misalnya kayak belajar dari gaya cowok kayak gitu. Kalau misalnya kamu dancer cowok juga kalau bisa belajar dari gaya cewek. Jadi dari semua genre dance kalau bisa semua dipelajari juga, soalnya pasti bakal kepake banget kalau lagi bikin choreo kayak gitu. Oke, ya mungkin kurang lebih segitu aja ya talk show kita hari ini ya. Terima kasih Kak Litiana atas Thank you, waktunya. Ya, thank you. Kamsahamnida Kak. Kamsahamnida. Sukses terus ya Kak. Kamsahamnida. Ya. Fighting nih. Thank you. Oke, Vini, tidak berasa ya kita sudah Iya. berbincang-bincang dengan Kak Litiana nih. Iya nggak Luar berasa biasa banget sih. Dari perbincangan tadi ya kita banyak banget dapat info nih ya kan. Iya. Apalagi untuk para cinggu yang ingin menjadi seorang dancer gitu. Betul banget. Yang Iya. pastinya Cinggu sudah pasti mendapatkan insight baru nih dari seorang dancer asal Indonesia dan juga sudah merintih ke negeri ginseng ini ya. Mungkin kalau dari Vini sendiri kesimpulannya bagaimana nih, Vin? Kalau dari aku sendiri ya intinya itu adalah kepercayaan diri itu penting ya, tapi penampilan itu jauh lebih penting sih sebenarnya. Iya betul banget. Iya. Dan yang pasti bukan cuma skill doang yang harus diutamakan, tapi juga lebih ke confidence ya. Iya betul sekali. Karena mau bagaimanapun seleksi di dunia entertainment ini cukup bisa dibilang sangat sulit ya. Iya dan tinggi. sangat bersaing ya. Mhm. Banyak yang lebih Sangat gimana kompetitif. ya? Iya bisa gitu. dibilang. Kompetitif. Nah maka dari itu yang paling penting adalah kepercayaan diri dan juga estetika diri ya. Iya. Itu yang diutamakan. Nah kalau begitu sepertinya waktu untuk segmen Traveling Media sudah habis. Saya Michael Hutamajaya dan partner siaran saya Vini Loresia. pamit undur diri. Kamsahamnida. Kamsahamnida. Traveling Media. 142,5 FM Uri Radio. 142,5 FM Uri Radio Cegoya. Annyeong Cinggu. Annyeong. Nah, udah nggak berasa nih, kita udah nemenin Cinggu semua nih selama 30 menit lebih. Iya, ya. nggak berasa banget ya. Betul, dengan berbagai segmen yang informatif dan seru untuk didengerin sama Cinggu semua nih ya. Semoga Cinggu yang mendengarkan semua ini bisa mendapatkan nilai informatif dan juga bermanfaat untuk kehidupan Cinggu di kedepannya nanti ya. Iya. Kalau gitu, saya Michael HJ dan partner siaran saya. Vini Loresia bakal pamit undur diri. Betul banget. Thank you buat udah Cinggu yang udah setia dengerin kita berdua. Jadi, annyeong. Annyeong. 142,5 FM Uri Radio.